Peristiwa ini terjadi ketika saya berada di Papua, tepatnya di Jayapura, saat saya duduk di kelas 3 ST, Sekolah Teknik atau setara dengan SMP. Nah, saat itu sekolah kami terlibat tawuran dengan sekolah lain. Dan dalam situasi seperti itu, saya tertinggal oleh teman-teman dan berada sendirian di antara anak-anak yang menjadi musuh kami. Karena ketakutan, saya langsung masuk aja ke rumah salah satu warga di sana. Nah, pada saat itu ibu pemilik rumah kaget melihat saya. Tapi saya jelaskan bahwa saya saat ini sedang berantem dan minta perlindungan, jadi numpang sebentar di rumahnya atau bersembunyi. Ibu itu merespon dengan cepat, dia bilang jangan sembunyi di ruang tamu karena mudah dilihat dari luar. Dia bilang masuk saja di kamar. Dalam jangka waktu yang cukup lama, anak-anak sekolah lain yang menjadi musuh saya waktu itu tidak kemana-mana. Mereka terus mencari-cari saya. Bahkan sempat bertanya kepada ibu yang punya rumah apakah melihat ada anak ST yang lewat di sini. Ibu itu bilang, oh tidak ada satupun anak sekolah lain yang lewat di sini. Jadi ibu itu menolong saya, menyelamatkan saya. Yang menarik adalah siang hari, karena saya sampai siang hari berada di kamar itu, ibu itu menyajikan makan siang. Jadi ada 1 gelas air putih dan nasi serta lauk pauknya. Apa yang membuat cerita ini berkesan bagi saya? Karena sebenarnya ibu ini adalah pemilik warung di sekitar sekolah kami. Karena di sana ada beberapa sekolah sekaligus dan ibu itu berjualan. Nah, kami juga sering makan siang di warung ibu ini. Tapi kalau warungnya penuh, dia menyuruh kami masuk ke ada ruang makan. Jadi itu sebenarnya rumah, depannya jadi warung, tapi ada akses untuk ke ruang makan keluarga. Nah, kami sering memilih di situ, kami anak-anak nakal, karena anak-anak ST, sering memilih makan di situ. Kenapa? Karena sesekali kami mencuri makanan yang sebenarnya adalah makanan untuk keluarga mereka. Jadi kami ambil sepotong ayam, tempe, kadang-kadang sayur-sayuran, dan tentu saja itu gratis. Tapi pernah kami kepergok, ketahuan. Marahkah sang ibu? Tidak. Dia pura-pura tidak lihat, dia pergi. Kami malu sekali, dia tidak marah. Nah, ibu inilah yang kemudian menyelamatkan saya ketika tawuran tadi. Saya rasanya tidak percaya. Ibu yang saya rugikan karena saya mencuri makanan keluarga mereka, itu justru menolong saya. Bukannya dia membenci, bukannya kemudian dia tidak mau menolong saya, tapi perbuatan jahat saya, tanda kutip, itu dibalas dengan kebaikan. Nah, satu hari, sekian puluh tahun kemudian dalam kehidupan saya, di kantor saya ada peristiwa politicking. Jadi ada sekelompok orang yang memfitnah saya. Ini karena persaingan aja. Kemudian dia menjelek-jelekkan saya, bahkan mendorong agar pimpinan saya memberhentikan saya. Hari itu saya marah sekali, saya kecewa sekali. Karena saya selama ini baik sama kelompok itu, tapi ternyata diam-diam mereka menusuk saya dari belakang. Kemarahan, kekecewaan itu saya bawa sampai tengah malam, nggak bisa tidur. Penuh dengan dendam dan saya merencanakan untuk membalas apa yang mereka perbuat pada saya dengan perbuatan yang kurang lebih sama. Tapi saat itulah ketika malam saya gelisah tidak bisa tidur, penuh kemarahan, saya teringat pada peristiwa ketika saya remaja waktu itu. Ketika sang ibu yang sudah saya rugikan justru membalas dengan kebaikan. Nah, saya kemudian menakar-nakar, apakah saya akan membalas dendam saya untuk melakukan hal yang jahat juga pada orang yang menzolimi saya, yang memfitnah saya, atau sebaliknya saya ikuti apa yang pernah saya pelajari dari ibu pemilik warung, yaitu memaafkan dan bahkan berbuat baik bagi orang yang sudah merugikan dia. Pada saat yang sama, saya teringat pada peristiwa sejarah Nelson Mandela. 27 tahun dia di dalam tahanan, diperlakukan dengan sangat keji oleh rezim apartheid. Tapi apa yang dia lakukan setelah dia bebas? Dia melakukan rekonsiliasi. Dia bilang kita harus saling memaafkan, kita bangkit sebagai bangsa Afrika Selatan. Dan itulah yang dilakukan oleh Nelson Mandela. Jadi saya mencoba merefleksikan apa yang saya alami dengan apa yang
terjadi pada peristiwa ketika saya remaja dan Nelson Mandela. Nah, kalau Nelson Mandela dengan beban yang begitu berat, dengan perlakuan yang dia alami dan bisa memaafkan, saya mulai menakar-nakar, apalah artinya saya difitnah, apalah artinya saya dizolimi, tanda kutip, sehingga saya harus membalas itu dengan kejahatan yang sama, perbuatan yang sama. Nah, hari itu saya belajar dari peristiwa masa lalu saya bahwa memaafkan itu ternyata melepaskan perasaan amarah, frustasi, dan kemudian bisa tidur dengan nyenyak, bisa menjalankan kehidupan dengan lebih baik lagi. Sejak saat itu saya memaafkan orang-orang yang berbuat jahat pada saya membalas dengan kebaikan, saya tidak melakukan perlawanan dengan hal yang sama yang mereka lakukan pada saya, dan itu membuat hidup saya kemudian tenang. Ujungnya tidak terjadi apa-apa pada saya. Toh akhirnya Tuhan dengan caranya yang luar biasa bekerja, dan sebaliknya justru kelompok itulah yang kemudian keluar dari kantor saya. Nah, dari sini saya juga mendapat pelajaran yang berharga. Kalau ada orang yang berbuat jahat pada kita, mungkin kita sebaiknya membalas dengan kebaikan, memaafkan mereka, walaupun tidak mudah. Kalau ada orang yang berbuat jahat pada kita, maafkan, dan kalau bisa kita membalas dengan kebaikan. Itu membuat kualitas hidup kita akan lebih baik, membuat hidup kita lebih tenang, tidur kita lebih nyenyak. Ayo kita memaafkan orang-orang yang bersalah pada kita.